Ada juga orang yang taat, tetapi kenapa doanya tidak mustajab? Bahkan tetap saja hatinya diberikan pusing, diberikan kesulitan dalam hidupnya. Karena ia tidak mempunyai guru. Jadi walaupun wirid yang banyak, ibadah yang banyak, kalau dirinya menggunakan ilmu hasil ngarang sendiri ya sulit. Karena Mbah Mangli itu, sahabat sekalian, kita ketahui bahwa beliau itu adalah merupakan silsilah Qadiriyah Naqsabandi yang gurunya sambung menyambung dari gurunya sampai Syekh Abdul Qadir Jailani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga talqin dikirnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawatir menyambung kepada Mbah Mangli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi uridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ide Tokoh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu, diberikan kekuatan juga hidayah yang sebesar-besarnya di dalam menjalankan ibadah puasa kali ini. Dan insya Allah jangan ragu, Allah pasti menerima ibadah Anda. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kali ini Anda dengan saya mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Berkah itu adalah kejadian luar biasa dalam diri kita yang tidak masuk akal. Kenapa? Saya akan menceritakan karomah dari seorang ulama besar yang berada di Indonesia, yaitu Mbah Mangli atau yang terkenal dengan Kiai Hasan Askari. Nah, sahabat sekalian, Mbah Mangli ini lahir yaitu di daerah Kediri pada tanggal 17 Agustus tahun 1928. Jadi lahir sebelum masa kemerdekaan, pas gencar-gencarnya pada saat itu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, sahabat sekalian, walaupun beliau di tengah-tengah penjajahan, tapi orang tuanya sangat pandai untuk mendidik Mbah Mangli, sehingga beliau menjadi orang yang alim dan seorang ulama besar. Bahkan beliau banyak orang yang menjuluki seorang walinya Allah. Dan kita ketahui sahabat sekalian bahwa Mbah Mangli ini walaupun lahir di Kediri, tetapi beliau mendirikan pesantren yaitu di daerah Mangli, Magelang. Makanya beliau dikenal dengan nama Mbah Mangli. Dan tidak semata-mata beliau menjadi orang yang besar seperti itu, kecuali bahwa beliau itu merupakan keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat sekalian, kenapa beliau merupakan cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau dari atasnya adalah merupakan keturunan dari Banten, yaitu Sultan Hasanuddin, yang mana Sultan Hasanuddin ini adalah merupakan putra dari Sunan Gunung Jati. Dan kita ketahui bahwa silsilah dari Sunan Gunung Jati ke atasnya adalah merupakan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-22. Kemudian dari pihak ibunya, beliau adalah merupakan cucu daripada Kiai Hasan Besari, yang ke atasnya beliau adalah merupakan keturunan dari dari Sunan Kalijaga. Yang mana Anda ketahui bahwa Sunan Kalijaga ini adalah seorang budayawan, juga seorang antropolog di Pulau Jawa ini, sehingga beliau mengetahui seluk-beluk Pulau Jawa, sehingga mudah sekali untuk memasukkan paham Islam ke daerah Pulau Jawa ini. Yuk kita sebutkan satu-satu apa saja karomah daripada Mbah Mangli. Karomah yang pertama bahwa beliau itu dikenal adalah seorang yang weruh sadurung winarah, saciduh metu saucap nyata. Dalam artian bahwa beliau itu adalah seorang yang mukasyafah, terbuka mata batinnya. Jadi walaupun beliau tidak bertanya dan tidak mendengarkan kabar dari orang lain, tapi bahasa hatinya itu sudah bisa membaca isi hati orang-orang yang datang dekat dengannya. Ini dicontohkan sahabat sekalian, ada seorang tamu yang datang kepada Mbah Mangli. Tamu yang datang itu ia bermaksud tidak apa-apa, bukan menanyakan urusan rumah tangga, bukan urusan ekonomi, bukan menanyakan kesulitan hidup, tapi ia meminta jeruk dari Mbah Mangli,
Yang mana terkenal pada saat itu, sahabat sekalian, bahwa Mbah Mangli ini mempunyai kebun jeruk yang sangat luas. Oleh karena itu, ada seorang tamu yang hatinya benar-benar hanya untuk meminta jeruk. Maka tamu tersebut datang dan langsung Mbah Mangli mengambil jeruk dari halamannya dan langsung diberikan tanpa berbicara, sudah mengetahui. Itulah isi hati dari Mbah Mangli, ternyata benar. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian diketahui bahwa Mbah Mangli itu adalah orang yang saciduh metu seucap nyata, dalam artian ucapannya itu terbukti. Nah, suatu saat ada tetangganya yang datang, kemudian ia minta doanya kepada Mbah Mangli bahwa tanaman kubisnya mudah-mudahan penghasilannya supaya mendapatkan berkah. Maka pada saat itu juga ucapan Mbah Mangli mengatakan, coba lihat ke sana, itu kubisnya sudah besar-besar. Ternyata sudah dilihat, langsung ke kebunnya. Baru saja menanam pada saat itu, ternyata kubisnya sudah sangat baik, sudah besar, dan pada saat itu juga sudah bisa dipanen. Nah, inilah ucapan dari seorang walinya Allah yang tidak masuk akal, karena dirinya selalu dekat dengan Allah. Siapapun orang yang dirinya dekat dengan Allah, hatinya dekat dengan Allah, pasti Allah akan memberikan apa yang diinginkan oleh dirinya. Itulah karomah daripada seorang wali, Mbah Mangli, yang saya ceritakan tadi yang pertama. Mitra Sadayana, sambil santai saja pembicaraan kali ini. Daripada kita panas membicarakan urusan politik di kesempatan kali ini yang tidak ada ujung-ujungnya, makanya saya sengaja di profil dipasangkan ada Jokowi, kemudian Prabowo, Gibran, juga Anies Baswedan, ya. Kemudian ada Ganjar Pranowo, dan ini ada sambungannya dengan Mbah Mangli, ya, supaya di tengah-tengah politik lagi memanas, kita menceritakan dulu orang yang hatinya dingin, orang yang khusyuk untuk beribadah, orang yang hatinya ma'rifat kepada Allah, yakni tentang ceritanya dari Mbah Mangli ini, ya. Yang mana tadi saya sudah ceritakan bahwa sedang membacakan karomah-karomah atau keajaiban-keajaiban daripada Mbah Mangli. Dan yang kedua, karomahnya saya akan ceritakan, sahabat sekalian, bahwa Mbah Mangli ini kemana-mana tidak menggunakan ojek, ya, tidak selalu menggunakan kendaraan, karena beliau mempunyai ilmu yang namanya adalah Toyul Ardi. Yang mana Toyul Ardi ini adalah ilmu yang bisa melipat bumi. Diceritakan oleh guru saya sendiri, ya, yang mana beliau pernah mengabdi juga di Mbah Mangli, namanya adalah Mama Abdus Soleh, bahwa Mbah Mangli ini pernah berkunjung ke Langgen Sari, yaitu ke Mbah Sanusi. Dan kunjungannya itu waktu sedang Mbah Mangli berada di rumahnya, terdengar ada yang membaca sholawat di luar. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terlihat angin, ya, begitu besar, kemudian datanglah Mbah Mangli pada saat itu juga, dan langsung berbincang-bincang dengan Mbah Sanusi. Yang mana kita ketahui bahwa Mbah Mangli juga Mbah Sanusi ini adalah merupakan tokoh yang sama, yaitu merupakan mursyid dari Thariqah Qadiriyah Naqsabandi yang dikembangkan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa Mbah Mangli ini adalah bisa Toyul Ardi, yaitu melipat bumi. Kemudian kita lanjutkan, yaitu karomah selanjutnya, bahwa Mbah Mangli ini bertemu dengan seorang kiai yang bernama Kiai Saipuddin Juhri, yang mana pada saat itu Kiai Haji Saipuddin Juhri ini adalah merupakan seorang menteri agama dari kabinetnya Bung Karno. Ketika Saipuddin Juhri ini berada di daerah Semarang, ya, tepatnya beliau sedang berada di bandara, maka bertemulah dengan Mbah Mangli. Dan saat itu pertemuan antara Mbah Mangli dengan Kiai Haji Saipuddin Juhri yang merupakan menteri agama tersebut malah kebalik.
bukannya seorang menteri yang memberikan uang, tetapi yang memberikan uang adalah Mbah Mangli. Jadi uang itu cukuplah untuk kembali dari Semarang ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, kemudian menceritakan kejadiannya kepada istrinya itu. Jadi Saifuddin Zuhri ini menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. Ia bertanya, dari mana ya Mbah Mangli mendapatkan uang? Maka seminggu kemudian Mbah Mangli datang kepada Saifuddin Zuhri yang berada di Jakarta. Ia membuka tasnya, kemudian mengeluarkan isi dari tas itu. Ternyata di dalamnya itu ada emas berlian. Ia menceritakan, saya adalah seorang pembisnis emas berlian. Ini harganya sekian, juga ini harganya sekian. Dan kalau saya memberikan uang untuk ongkos dari Semarang ke Jakarta itu belum seberapa. Itulah jawaban daripada Mbah Mangli ketika berada di rumahnya Menteri Agama pada saat itu. Ini adalah merupakan karomah yang ceritakan oleh saya yang ketiga. Nah, kita lanjutkan sahabat sekalian, yaitu karomah yang keempat, bahwa Mbah Mangli ini kalau mengadakan pengajian, ia tidak menggunakan pengeras suara atau tidak menggunakan toa. Tapi cukup bagi orang yang berniat untuk mendengarkan dan mahabbah kepada Mbah Mangli, maka terdengarlah suaranya walaupun jamaahnya ada ribuan. Nah, kemudian karomah yang kelima, maka akan saya ceritakan bahwa ketika orang yang mengikuti jamaah di zaman Mbah Mangli pada saat itu, orang yang ngaji itu ribuan. Bahkan setidaknya 5.000 orang lebih, itu keterangan yang dikatakan oleh guru saya yang pernah mengikuti jamaah dengan Mbah Mangli pada saat itu. Walaupun pada saat itu zaman sedang sulit dengan ekonomi, tapi masyarakat yang ikut pengajian dengan beliau, maka Mbah Mangli bisa memberikan makan kepada jamaah yang banyak ribuan seperti itu. Dan entah dari mana biaya untuk konsumsi yang diberikan kepada jamaahnya tersebut. Jadi sahabat sekalian, bahwa Mbah Mangli itu terkenal adalah orang yang kaya raya. Bahkan Mbah Mangli kalau pengajian tidak mau menerima upah atau amplop. Saking dekatnya dirinya dengan Allah. Sahabat sekalian, kita melihat tadi beberapa karomah yang dimiliki oleh Mbah Mangli. Dan kita kalau mendengar ada karomah dari seorang walinya Allah, maka kita pun menginginkan. Jadi inginnya kita itu banyak duit tanpa bekerja, kemudian doa kita mustajab pengin apapun. Itulah yang diinginkan oleh kita. Padahal kalau kita melihat riwayat daripada Mbah Mangli itu, di belakangnya itu ternyata tidak semudah itu. Karena ia merasa capek dulu, ia merasa sulit dulu, pernah tirakat dulu, juga ibadahnya terus menerus. Gitu. Karena yang namanya walinya Allah itu adalah man tawala ta'atuhu, orang yang benar-benar taat kepada Allah dan selamanya hatinya selalu berzikir kepada Allah. Tetapi kenapa kita suka berzikir, kita suka melaksanakan ibadah, kita taat selamanya kepada Allah, amal ibadah kita tiap hari dan tiap malam penuh, tetapi kenapa doa kita tidak diberikan kemustajaban? Karena kita tidak istiqomah. Kalau walinya Allah itu ibadahnya bukan hanya yang kelihatan oleh matanya saja, tetapi tiap desah napasnya, tiap detak jantungnya, maka semuanya dipakai untuk eling lan waspada permanen, tinggal hatinya selalu dekat dan yakin imannya sangat kuat kepada Allah. Nah, sahabat sekalian, ada juga orang yang taat, tetapi kenapa doanya tidak mustajab? Bahkan tetap saja hatinya diberikan pusing, diberikan kesulitan dalam hidupnya. Karena ia tidak mempunyai guru. Jadi walaupun wirid yang banyak, ibadah yang banyak, kalau dirinya menggunakan ilmu hasil ngarang sendiri ya sulit. Karena Mbah Mangli itu, sahabat sekalian, kita ketahui bahwa beliau itu adalah merupakan silsilah Qadiriyah Naqsabandi yang gurunya sambung menyambung dari gurunya sampai Syekh Abdul Qadir Jailani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga talqin dikirnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawatir menyambung kepada
Mbah Mangli. Itulah yang dinamakan dengan thariqah. Dan Mbah Mangli ini, sahabat sekalian, gitu, dikatakan orang yang mampu memegang dua thariqah, yaitu Qadiriyah Naqsabandi juga thariqah Alawiyah. Nah inilah sahabat sekalian, kita bahas pada perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan di tengah-tengah maraknya di saat ini kita menceritakan urusan ekonomi, kesulitnya ekonomi, ya, di tengah-tengah pertentangan di dalam urusan politik, ya, di negeri kita. Ketika kita berbicara tentang para pejabat, ya, yang memberikan pusing, gitu, membuat bingung otak kita. Tetapi ketika kita menceritakan para walinya Allah, mudah-mudahan mendapatkan ketenangan juga ketentraman buat diri kita. Terima kasih atas segala perhatian. Ini si Ben, ya, gitu, sangat loguan sekali sama saya. Ini dari mulai kecil, kalau lagi ngonten, coba Anda lihat di video yang lain, ini selalu ikut dengan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Abu Zamzam dari channel Ide Tokoh mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.